Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah wa billah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk pada perkataan beliau berikutnya, masih dalam mukadimah yang beliau bawakan dalam rangka mengantarkan pembahasan akan dibawakan berkaitan dengan kun salafian al-jadah. Silakan baca. وقال رضي الله عن الصحابة وعمن اتباعهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وليس من الابتداع. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad radhiyallahu 'anis sahabah, dan Allah telah ridha kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wa amman tabi'ahum bi ihsanin, dan juga Allah telah ridha kepada mereka yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana Allah firmankan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka yang pertama kali mendahului dalam masalah iman dari kalangan muhajirin dan ansar, generasi awal dari kalangan para muhajirin dan ansar yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajirin wal ansar adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tidak ada tafsiran lain kecuali adalah mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan mereka yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Mengikuti para sahabat dengan cara yang baik sebagaimana terangkan oleh para ulama, yaitu mereka mengikuti para sahabat ini zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin, sehingga itibanya bukan sekedar zahirnya saja, tapi sampai pada ini perkara-perkara yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka mereka adalah orang ittiba, mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Semua selain para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bisa masuk pada kelompok yang ini, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Seandainya mereka menginginkan yakni keridhaan Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah telah menyediakan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Masuknya mereka ke dalam surga itulah keberuntungan yang sangat besar. Sebagaimana keberuntungan hakiki adalah ketika seluruh perjalanan kita di dunia sekarang ini mengantarkan kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah al-fawzul azim. Sebagaimana Allah katakan, yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah beruntung. Ini keberuntungan yang hakiki. Jalan yang mengantarkan kepada keberuntungan yang hakiki itu adalah dengan meniti jalan Islam. Jalan Islam yaitu jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dilalui oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Itulah jalan yang akan mengantarkan ke surga. Maka selain jalan ini, Allah mengancam mereka dengan neraka. Diancam orang-orang mereka meniti jalan selain jalan tersebut, yaitu diancam dengan ancaman yaitu an-nar. Barang siapa yang mereka ingin berserikat dalam keridhaan Allah, ikutilah jalannya para sahabat Nabi, karena para sahabat yang dengan ta'yin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang Allah ridhai.
Sehingga barang siapa yang ingin bersihkan dalam keridhaan Allah Ta'ala, maka wajib mereka untuk mengikuti generasi para sahabat, muhajirin dan ansar. Falaisa minal ibtida' fi syai'in ayatasamma ahlu sunnati wal jamaah bisalafiyin. Dan sama sekali bukan bid'ah, sedikit pun bukan bid'ah ketika ahlu sunnah menamai dengan salafiyin, ketika ahlu sunnah wal jamaah menamai dengan salafiyin. Kenapa? Inna mustalahas salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Karena mustalah istilah salaf itu sama persis dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Di mana letak samanya itu? Wa yudraku dzalika bi ta'ammuli ijtima'i kullin minal mustalahaini. Yaitu dimengerti, kesamaan keduanya dimengerti, didapatkan dengan kita merenungkan, yaitu pertemuan setiap yakni ahlus sunnah dengan salafi. Dua istilah ini bertemu pada satu hak, yaitu haknya para sahabat. Fi haqqi as-sahabah. Ahlus sunnah adalah mereka yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Salafin nisbat kepada salaf, mereka yang mengikuti kepada salaf. Dan as-salaf secara mutlak adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dengan demikian, maka dua istilah ini adalah sama persis, enggak ada bedanya sama sekali. Fahmus salafus salih, fahum as-salafus salih, para sahabat itulah as-salafus salih. Wa ahlus sunnah, mereka lah ahlus sunnah. Fa kama yasikhu lana al-qaul sunni, sebagaimana benar untuk kita mengatakan perkataan sunni nisbat kepada sunnah, nisbatan ila ahli sunnah, ini pengikut sunnah, maka yasihulana al-qaul, benar pula perkataan salafi nisbat ila salaf la farqa, nisbat kepada salaf, dan keduanya tidak ada perbedaan antara ahli sunnah dengan salafi, adalah sama, la farqa, tidak ada perbedaan di antara keduanya itu. Wa innahu ba'da wujudil firaq, dan sesungguhnya setelah terjadinya berbagai macam firqah-firqah yang ada, wa khusulil iftiraq, dan setelah terjadinya berbagai macam perpecahan-perpecahan, asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaji wal manhaj. Setelah munculnya berbagai macam firqah-firqah dan terjadinya berbagai macam perpecahan-perpecahan, maka istilah salaf itu menunjukkan sangat tepat bagi orang yang mereka betul-betul ingin menjaga keselamatan akidahnya, man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj. Bagi mereka yang ingin menjaga keselamatan akidah dan manhajnya, maka sangat tepat menggunakan istilah salaf ini ataqan li fahmi sahabah wal qurunil mufaddalah, di mana dia menerapkan pemahamannya para sahabat dan kurun yang utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalah ini as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyatil ukhra. Dengan demikian, maka istilah salaf ini sinonim atau sama mirip dengan nama-nama syariah yang lainnya bagi ahli sunnati wal jamaah, bagi ahli sunnah wal jamaah. Nah, sama dengan Taifah al-Mansurah, sama dengan al-Firqatun Najiyah, sama dengan yaitu ahlul hadis atau ahlul athar. Ini sama maknanya dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Nah, sama dengan maknanya dalam ini as-salafiyun. Wa anna da'wata ila tiba'i salaf, karena nama salaf ini adalah ajakan mengikuti kepada para salaf. Awid da'wata salafiyah innama hiya da'watun ilal islam, ilal islamil haq, karena sungguhnya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak pada Islam yang hak. Wa ila sunnatil mahdhah, dan kepada sunnah secara murni, mengajak kepada kemurnian dalam berislam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang bersih dari bid'ah-bid'ah, yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran penyimpangan.
Wa da'watun ilal audati ilal Islam kama unsila ala Nabi sallam, dan ajakan dan salafi al-sunnah itu adalah ajakan kepada kembali kepada Islam sebagaimana yang diturunkan. Ini Islam yang diturunkan pada Nabi, ini kembali kepada kemurnian Islam sebelum kemasukan berbagai macam bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan. Wa talaqahu anhu ashabuhu al-kiram, yang para sahabat mempelajari Islam yang diajarkan Allah, yang diturunkan kepada Nabi, yang para sahabat al-kiram mengambil ilmu itu dari Nabi SAW. Wala syakka anna hadhihi dakwah haqqun, dan tidak ragu lagi bahwa dakwah salafiyah, dakwah sunnah ini adalah dakwah yang hak, wali intisab ilaiha haqqun, dan menisbatkan diri kepada salaf adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Sama sekali tidak ada yakni aibnya untuk kita menisbatkan kepada salaf. Yang aib itu menisbatkan kepada sesuatu yang tidak maksum, yang tidak terjaga. Adapun salaf sangat terjaga. Mereka ditazkiyah Allah di atas kebenaran, sehingga menisbatkan kepada orang yang mereka ditazkiyah Allah di atas kebenaran, ini sebuah hal yang sangat terpuji. Beda dengan menisbatkan kepada yang tidak jelas, kepada fulan yang tidak ada tazkiyahnya sama sekali, atau pada kelompok tertentu yang tidak ada tazkiyahnya sama sekali. Maka menisbatkan pada kelompok yang mereka ditazkiyah Allah sebagai ahlul jannah, sebagai ahlul haq, ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan tidak ada aibnya sama sekali. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Taimiyah, ini berkata sallallahu alaihi wasallam Taimiyah, la aiba ala man athhara madhhabas salaf, tidak aib sama sekali orang yang mereka menampakkan madhab salaf, orang yang mereka menampakkan dirinya bermadhab salaf, itu tidak ada aib sama sekali. Wantasaba ilaihi, dan menasabkan kepadanya, awi tazza ilaihi, atau dia bersandar dan merasa mulia dengan mana salaf. Bal yajibu qubulu dzalika minhum, bahkan wajib diterima orang yang mereka menisbatkan kepada manhaj salaf, karena hakikat Islam adalah manhaj salaf. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan, karena sungguhnya madhab salaf tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Berikutnya silakan baca. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qad kana al-a'immatul islam wa qad kana al-a'immatul islami min ahli sunnatil azharil kabiri bid-da'wati ila sunnati wal 'audati ila tariqatis salafi wa manhajihim wal iktida'ihim, wa min haula'il a'immati Malikun wa Syafi'iyyu wa Ahmadu wa Ibnu Khuzimata wa Ibnu Abi Asim wal Asbahani wal Ajuri wa ghairihim. Ya. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah. Dan sungguh li a'immatil Islam, para pemimpin-pemimpin Islam, para imam-imam kaum muslimin min ahli sunnati, dari kalangan ini ahli sunnah, mereka ini al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah, memiliki pengaruh dampak yang sangat besar dalam mengajak kepada sunnah. Wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim wal iktida' bihim, dan memiliki dampak yang sangat besar dakwah mereka itu, ajakan untuk kembali kepada jalannya salaf dan kepada manhajnya para salaf, wal iktida'i bihim, dan untuk mengikuti para salaf. Wa min haula'il a'immah, di antara para imam-imam yang dakwahnya sangat berpengaruh dalam mengajak manusia kepada manhaj salaf adalah Malikun Imam Malik, wa Syafi'i Imam Syafi'i, wa Ahmad Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah Imam Huzaimah, wa Ibnu Abi Asim Ibnu Abi Asim, wal Asbahani wal Ajuri wa ghairihim. Ini al-Ajuri wa ghairuhum, dan yang lain-lain daripada para imam tersebut. Mereka memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam mengajak manusia kepada sunnah,
mengikuti sunnah, menjadi ahlu sunnah, mengikuti dalil yang sebenarnya, sehingga dakwah mereka memiliki asar yang sangat besar. Summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamiduhu. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengajak manusia kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ka Ibnul Qayyim, seperti Ibnul Qayyim, wa Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Abdul Hadi, wa Ibnu Katsir, wa Dzahabi, Al-Imam Katsir dan Imam Dzahabi. Ini murid-murid beliau yang menjadi imam-imam besar. Al-Imam Ibnul Qayyim bahkan digelari Al-Allamah, gurunya para atau alimnya para alim. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir ahli tafsir, Al-Imam Adz-Dzahabi mu'arrikh, yaitu ahli sejarah. Ini semuanya murid-murid yang sangat besar, murid beliau. Seandainya Syekhul tidak kenal kecuali melalui muridnya, maka sudah cukup tentang kehebatan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Yang beliau memiliki karya yang sangat banyak. Beliau dikenal dengan ulama yang banyak juga memberikan bantahan-bantahan kepada para ahlul bidah, kepada Jahmiyah, kepada Rafidhah, kepada Sufiyah, kepada ahlul kalam, sehingga pendengki beliau sangat banyak. Tetapi beliau adalah orang yang benar-benar menunjukkan keteguhannya di atas sunnah dan merasakan indahnya di atas sunnah, sehingga beliau mengatakan tentang para musuh-musuhnya, ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang pengen dilakukan oleh para musuh-musuhku itu? Pengen ada yang menjebloskan dalam penjara, menjilat penguasa untuk menangkap, untuk dibunuh, untuk diusir. Kata Syekhul Islam, ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuh-musuhku itu? Inna jannati fi sadri, sesungguhnya surga itu ada di dadaku. Artinya kemanapun beliau ini beredar, maka surganya mengikuti beliau. Seandainya mereka in qataluni faqatil syahadah, kalau mereka sampai bisa membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahid. Wa in taraduni fatadisiyah, seandainya mereka mengusirku, mendeportasiku, maka dalam keterusiranku adalah siyahah, pelesir. Wa man habasuni wa in habasuni, seandainya mereka menjarakanku, maka fahabsi khulwah, dalam keterpenjaraanku adalah khalwatku dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah surga bagi beliau. Semuanya adalah kebahagiaan bagi beliau. Thumma Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dampak dakwahnya, gaung dakwahnya mendunia, termasuk ke negeri kita, yang kemudian difitnah oleh para sufi, orang-orang sufi, kuburi, dengan ini dakwah Wahabi, aliran Wahabi, yang dikesankan dengan segala kesan-kesan yang sangat buruk, sebagaimana musyrikin Quraisy mengesankan Nabi dengan kesan-kesan yang sangat buruk, karena tidak ada jalan lain kecuali dengan cara begitu membuat kedustaan, iftiraat, kedustaan-kedustaan untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang hak, dengan cara melontarkan berbagai macam gelar-gelar yang buruk kepada pembawa dakwah yang sungguhnya adalah dakwah yang sangat istimewa, dakwah mengajak pada akidah dan manhaj salaf, dakwah yang mengajak untuk tidak taklid buta kepada seorang, dakwah menuju kepada tauhid. Ini adalah dakwah yang sangat mulia, tetapi para musuh dakwah tidak akan pernah yaitu ridha dengan dakwah orang-orang yang mereka mendakwakan yaitu perkara yang hak ini. Demikian pula a'immatud dakwah min ba'dih, dan imam-imam dakwah setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki dampak yang sangat besar dalam mengajak manusia kepada sunnah dan kembali kepada sunnah. Mimman ada ila zuhurit tijahi salafi ala murtadi. Ini diantara mereka adalah orang-orang yang mereka ikut andil dalam menampakkan atau dalam mewujudkan arahan untuk mengikuti manhaj salaf sepanjang sejarah.
yastasqi, yang agama ini yastasqi ususudinihi wa aqidati min kitabillah wa sunnati rasulullah. Yang pokok-pokok agama ini terambil semuanya, dan pokok akidah, agama dan akidah ini semuanya terambil dari kitab dan sunnah. Wasirati salafis salih, dan dari sirahnya para salafus salih. Wa yuqawimu kulla tiyarin bid'iyyin yakhruju an hadhil usus. Dan para imam-imam tersebut mereka tegak menghadapi berbagai macam bantan-bantan, mereka tegak menghadapi berbagai macam bantan-bantan bid'ah yang keluar daripada pokok-pokok agama yang lurus. Para imam-imam mereka lah orang-orang mereka membantah, menghadang para perusak agama, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa agama ini akan terus dipanggul oleh para ulama di setiap zamannya, yang mereka orang yang adil dalam setiap zamannya, karena mereka adil karena di atas dalil, di atas Islam, di atas sunnah, sehingga mereka menyampaikan menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, tidak condong kepada kebatilan. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Itulah para imam-imam sunnah, para ulama al-sunnah, yang mereka selain bayanul haq kepada manusia, menjelaskan tentang al-haq, mereka juga ini memberantas berbagai macam kebatilan dengan bantan-bantan mereka. Kemudian beliau tegaskan, waqad ataltu fi bayani hadzal amr fi bayani hadzal amri wa tawdihi. Aku telah berpanjang lebar dalam menjelaskan perkara ini, li'annana nasma, karena sungguhnya kami dengar, wa naqra, dan aku membaca, dan kami baca, man yud'inu fis salafiyah, orang yang mereka mencela salafiyah, orang yang mereka mencela, menta'an salafiyah, dakwah salafiyah, wa tasammi biha, dan mereka menamai dakwah salafiyah dengan nama-nama celaan, nama-nama yang tidak layak untuk disebutkan pada dakwah salafiyah. Aw yadda'i anna hisbiyah, dakwah salafiyah dinamai dengan dakwah wahabiyah, Muhammad bin Wahab dari Najd, tempat munculnya tanduk setan, sehingga tingkatnya udah betul-betul dibuat orang sangat fobi dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang digambarkan dengan gambaran-gambaran yang penuh dengan kengerian, penumpah darah, pembunuh, tukang mengkafirkan, beringas, dan seterusnya, sehingga tergambar yang sangat buruk tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwahnya. Sehingga semua dakwah yang menyelisih adat istiadat yang bid'ah, yang mengajak pada kemudian Islam dan sunnah, rata-rata dicap dengan dakwah wahabi oleh para sufi kuburi, yang mereka sangat anti dengan ajakan untuk kembali kepada kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang mereka mencela dakwah salafiyah dengan memberikan lakop-lakop nama-nama yang tidak pada tempatnya terhadap dakwah salafiyah. Atau mereka menuduh bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah hizbiyah, dakwah kelompok eksklusif. Mereka mengajak pada kelompoknya. Wa la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah, dan tidak beda sama sekali antara dakwah salafiyah dengan dakwah jamaah-jamaah hizbiyah pada masa kini. Mereka sejajarkan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah yang ada itu, pada dakwah salafiyah tegak di atas ilmu, mengajak kepada dalil, mengajak kepada mengikuti sahabat Nabi dan para sahabatnya. Adapun dakwah alul bid'ah yang lainnya, iyattabi'una ila dhann, tidak ada yang mereka ikuti kecuali sangkaan-sangkaan mereka, sehingga mereka penebar syubhat dengan membawakan ayat dan hadis, tapi penuh dengan tahrif, penuh dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Itulah yang namanya syubhat. Seakan membawakan dalil, padahal itulah syubhat, pengkaburan, karena dia melakukan tahrif terhadap dalil-dalil tersebut. Waqad yaqul ba'du bi anna muassis salafiyah huwa al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab.
Sebagian mereka mengatakan pendiri Salafiyah atau pendiri dakwah Salafiyah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga sampai sebagian mereka pun bambung Imam Ahmad Wahabi, kemudian Ibnu Taimiyah Wahabi. Padahal kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah duluan mana ya kawan? Duluan mana? Ya duluan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zaman Tartar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru kemarin. Ini selama berdirinya negeri Saudi, muassis pendiri negeri Saudi bersama dengan ini keluarga ini Saud, Al Saud. Tetapi saking bambungnya maka mereka menisbatkan imam-imam besar yang mengajak kepada ini kemudian Islam dengan gelar-gelar ini semisal itu Wahabi. Wal haqiqah, padahal hakikatnya itu annal imama Muhammad ibn Abdul Wahhab innama huwa da'iyatun min du'ati salafiyah wa mujaddidun min mujaddidiha ahya ma'alimaha ba'da durusiha a'adaha naqiyata safiyata fi hadhil jasirah ba'da ma taqaddara safwuha wa taghat 'alaihal bid'ah wal khurafat. Hakikatnya yang benar, yang sesungguhnya, yang senyatanya adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dia adalah seorang dai dari para dua salafiyah. Di antara para dai salafi adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mujaddid di antara para mujaddid yang ada. Dan beliau adalah telah menghidupkan ini rambu-rambu setelah pudarnya, diperjelas kembali Islam yang hak, Islam yang sahih, disingkap dari berbagai macam debu-debu yang mengaburkan Islam, dari bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Maka setiap yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu membawa slogan, di antaranya kalau di negeri kita seperti anti TBC. Anti TBC, anti apa itu? T, tahayul, B, bid'ah, C, curafat, ini khurafat. Ya, anti TBC yang sangat terkenal di negeri kita. Dan dakwah ini adalah dakwah yang lebih mengedepankan kepada tashihul i'tiqad, meluruskan i'tiqad, yaitu meluruskan akidah dari berbagai macam khurafat, bid'ah, syirik, sehingga ini betul-betul mengajak kepada kemurnian Islam. Wa'adha naqiyata safiyah, dan mengembalikan kepada kemurnian, kejernihan Islam di Jazirah ini Arab ini setelah matakat darah safwa, setelah kebeningannya itu ini tercemari kejernihannya tercemari dengan bid'ah, khurafat, syirik, segala macam itu kotoran-kotorannya, maka dibersihkan, disaring oleh beliau, dibersihkan, disingkap. Wa taghat 'alaihal bid'ah wal khurafat, dan dipenuhi dengan kebanjiran bid'ah dan khurafat, meludak dengan bid'ah dan khurafat. Maka ini semuanya bid'ah khurafatnya ditahu, dibuang, disingkirkan, disingkap, sehingga ditampilkan kemurnian Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal inna hadid daulata al-mubarakata al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah harasahallahu daulatun salafiyatun. Bahkan daulah yang mubarak, daulah yang penuh dengan berkah ini, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah menjaga kerajaan tersebut dan para pemangkunya. Daulah Saudi adalah daulatun salafiyatun. Daulah salafiyah. Daulah salafiyah. Daulah yang tegak di atas prinsip-prinsip salafi, bersandar pada kitab dan sunnah, mengikuti para salaful ummah. Dakwatuha dakwatun salafiyatun, dakwahnya juga dakwah salafiyah, kama nassada ala dzalika muassisuha, dan yaitu muassisnya, pendirinya telah menyampaikan dengan kalimat yang jelas ungkapan salafi ini,
yaitu Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman Malik bin Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Su'ud rahimallahu taala haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi haji am, di mana ketika Al-Malik Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya yang disampaikan di haji tahun 1365. Apa kata Malik Abdul Aziz? Innani rajulun salafiyun wa aqidati hiya salafiyah allati amshi bimuqtadaha alal kitab wa sunnah. Dengan kalimat yang sangat gamblang, beliau mengatakan, saya ini adalah seorang salafi. Akidahku akidah salafiyah. Aku berjalan di atas segala kandungan ajaran kitab dan sunnah. Ini penegasan yang tidak ada yang lebih gamblang lagi daripada ini. Beliau bukan Wahabiyah. Beliau bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah pengikut salaf Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul tegak di atas prinsip-prinsip Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Beliau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Negara yang betul-betul menegaskan demikian, ini penguasanya. Negara seperti ini pun oleh orang-orang Khawarij juga dikafirkan juga. Apalagi Saudi, Ali bin Abi Thalib aja dikafirkan, apalagi sekedar ini Saudi. Apalagi negeri antah berantah yang lainnya lagi. Wa qala fil khitab nafsihi. Dan beliau juga mengatakan dalam ini khutbahnya juga, yaqulun innana wahabiyah. Manusia di luar sana mereka mengatakan kita ini Wahabiyah, sebagaimana di zaman kita sekarang. Mereka mengecap Malik Abdul Aziz Wahabiyah, mengikut aliran Wahabi. Dan sekarang juga orang-orang mengecap setiap kita yang ingin mengikuti Quran dan Sunnah dengan memberikan tauhid dan sunnah, membersihkan dari syirik dan bid'ah, juga Wahabiyah. Yaquluna innana Wahabiyah. Mereka mengatakan kita ini Wahabiyah. Wal haqiqah annana salafiyun muhafiduna ala dinina. Padahal hakikatnya, yang senyatanya, kita ini adalah salafiyun yang menjaga muhafiduna ala dinina, yang kita menjaga agama kita. Wa nattabi kitab Allah wa sunnata rasulih, yang kita mengikuti kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnatu rasul sallam. Tidak ada di antara kita dengan muslimin kecuali kitab Allah dan rasulnya. Artinya ya, ini tidak yang membedakan antara kita dengan muslimin. Kita sama-sama di hadapan kita kitab dan sunnah. Sehingga kita semuanya adalah orang yang berusaha untuk mengikuti Quran dan sunnah, tidak mengikuti aliran-aliran apapun. Gak ada rahasia-rahasia khusus tentang ini salafiyah. Semuanya agamanya terbuka, bisa dicek keilmiahannya, bisa dikoreksi. Yang penting Anda datangkan dalil yang sahih, dalil yang benar dengan pemahaman para salaful ummah. Sehingga tidak ada yang seterbuka dalam beragama sebagaimana ini salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama. Sehingga mereka bicara dengan wahyu, dengan ilmu, bukan dengan hawa. Beda dengan ahlul bidah, mereka mengambil ayat dan hadis yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka ahlul bid'ah itu dikatakan ahlul ahwa, karena mereka hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka dalam beragama, bukan mengikuti dalil. Maka yang diambil dalil-dalil yang kiranya cocok dengan hawa nafsunya, lalu dibawa kemana-mana. Adapun dalil yang tidak cocok dengan hawa nafsunya disimpan, disembunyikan, dilewati begitu saja tanpa mereka perhatikan. Sehingga mereka hakikatnya adalah ahlul hawa atau ahlul ahwa. Beda dengan ahlus sunnah yang total mengikuti dalil seperti yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Lihatlah Jabriyah hanya membawa dalil-dalil yang cocok dengan hawa nafsu, alam nafsunya mereka. Qadariyah hanya menampilkan dalil-dalil yang kira cocok dengan hawa nafsunya itu. Ahlus sunnah mengikuti semua dalil yang dalam Quran dan sunnah. Tidak ada dalil yang dipisah-pisahkan, diingkari, dipilah-pilah, tapi ikuti dengan totalitas apa yang diajarkan dalam kitab dan sunnah. Fal mamlakatu qamat alal islamil haq.
al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Mamlakah kerajaan Saudi itu tegak di atas Islam yang hak. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih, yang dibangun di atas, yang berdiri di atas sandaran kitab dan sunnah. Wafqa fahmi salafil ummah, yang mencocoki sesuai dengan pemahamannya salaful ummah. Walida, oleh karena itulah ittasamat siyasatuha bil hikmah wal adl. Oleh karena itulah siasahnya dinamai dengan siasah politik hikmah dan adil. Wa tasamuh ma'al madzahib al-fiqhiyah al-mu'tabarah, disertai dengan ini toleransi terhadap mazhab-mazhab fiqhiyah yang terkenal. Wa bina'an ala hada, dan berdasarkan ini semuanya, fa inna talaba kulliyati syariah fil mamlakah yatrusuna fiqhal a'immatil arba'ah. Oleh karena itulah para mahasiswa yang kuliah di kuliah syariah di kerajaan Saudi, mereka itu belajar fikih yang 4, fikih arba'ah. Abu Hanifah, fikihnya Abi Hanifah, fikihnya Malik, fikihnya Syafi'i, fikihnya Ahmad bin Hanbal. Wala siyama fil jami'ah al-islamiyah bil Madinah, lebih-lebih di Universitas Islam Madinah. Maka ini semuanya dipelajari, mazhab yang 4 tersebut dipelajari. Li'annal khilaf baina hadhil madzahib laisa fil aqidah wa innama fil furu' wal fiqhiyah. Al-furu' al-fiqhiyah. Khilaf yang terjadi di antara para a'immah itu bukan khilaf dalam masalah aqidah, tapi khilaf dalam masalah furu' fiqhiyah. Khilaf dalam masalah fiqhiyah, bukan dalam masalah akidah. Mereka semuanya mengajak pada akidah yang sama. Dan telah dibawakan ini pembahasan akidah 4 imam mazhab. Yang akidah 4 imam mazhab ini semuanya menunjukkan akidah salaf, bagaimana mereka mengajak kepada ini Quran dan sunnah, dan memiliki akidah yang lurus, yang benar, bagaimana telah disampaikan para ulama berkaitan dengan mazhab ini, akidah 4 imam mazhab. Yaqulu Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yarhamuhullah, berkata Raja Abdul Aziz yang semoga Allah merahmatinya, walladzi namsi alaihi huwa tariqus salafis salih wa la nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluh wa laysa min madhhabin siwa madhhabis salaf as-salih wa la nu'ayyid ba'dal madahib ala ba'dihha fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna. Syekh Abdul Malik mengatakan, Imam Raja Abdul Malik mengatakan, dan walati namsi ali wa tariqus salaf, dan jalan yang kami lalui adalah jalannya salafus saleh. La nukafiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluh. Kami tidak pernah mengkafirkan seorang pun kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Walaysa min madhab man madhabi siwa madhabi salaf saleh, dan tidak ada madhab bagi kami kecuali madhab salafus saleh. Kami tidak menguatkan, tidak mendukung dan membela sebagian madhab, seperti madhab Abu Hanifah, madhab Malik, Syafi'i, Ibnu Hanbal. Semua ini imam-imam kita, guru-guru kita, imam-imam kita. Tetapi tidak mengajak para fanatik salah satu madhab. Karena mengajak fanatik salah satu madhab, mengharamkan ikut madhab yang lainnya, ini melazimkan berarti imam madhabnya itu nabi, yang wajib diikuti, maksum, tidak ada salahnya. Ini adalah sebuah kesalahan besar, mewajibkan mengikuti madhab dan mengharamkan mengikuti madhab yang lainnya. Tentu asalnya adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentu membutuhkan bimbingan para ulama, tetapi tidak boleh kita sampai mengantarkan kepada fanatikus madhab, ta'assub kepada ini madhab, sehingga mengalahkan kepada dalil yang jelas Quran dan Sunnah. Kemudian wa huwa kalamun nafisun yumathilul makna as-sahih li salafiyah alladhi huwa al-makna as-sahih lil Islam. Ini adalah perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat bagus, yang mewujudkan makna yang benar, perwujudan makna yang benar ini tentang salafiyah, makna yang benar yang yaitu Islam itu sendiri.
Bahwasanya kita adalah orang mereka berislam dengan Quran dan Sunnah seperti yang dipahami para salaful ummah. Wahadil awinah yata'arradul Islam umuman wal mamlakah Arabiyah as-Saudiyah wa da'wah salafiyah khususan illa iftira'in wa dhulmin wa taswiyatin wa qalbil haqa'iq min kibali ba'dis as-sasah wal qutab al-gharbiyyin al-mu'adina lil Islam. Beliau katakan, dan di zaman kita sekarang ini, para ini dihadapkan kepada Islam. Islam dihadapkan dengan berbagai macam, yaitu tuduhan-tuduhan, kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Di zaman kita sekarang ini, Islam secara umum dan negeri Saudi secara khusus dan dakwah salafiyah secara khusus itu dihadapkan kepada iftira, berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Sebagaimana kalau di sini ada orang mengatakan Salafi itu anti jihad, Salafi itu penjilat pemerintah, penguasa. Padahal kalau mau dikalkulasi berapa orang Salafi yang jadi pegawai negeri dan berapa yang non Salafi yang jadi pegawai negeri, siapa yang menjilat, kemudian berapa orang-orang Salafi yang mereka itu bekerja di pemerintahan dan berapa non Salafi yang mereka bekerja di pemerintahan. Bahkan Salafi itu intinya kalau mereka bersama penguasa menasihati dengan baik dan tidak menjilat. Kalau ahlul bid'ah itu ketika bersama penguasa mereka menjilat penguasa dan berusaha untuk yaitu menghancurkan musuhnya dengan cara yang keji. Itu sepanjang sejarah dari zaman dulu kala sampai sekarang. Sekali Islam di zamannya berhadapan dengan ulama-ulama ahlul bid'ah, yang para ulama ahlul bid'ah ini memprovokasi penguasa untuk menangkap beliau, untuk memenjarakan atau dideportasi atau dibunuh. Tapi ketika beliau di atas angin bersama dengan penguasa, bahkan memaafkan para musuh, dan menyayangi mereka. Dan itulah Ahlussunnah arhamun nas linnas, orang yang paling sayang kepada manusia. Ahlul bid'ah kita zaman sekarang sama dengan kakek moyang mereka itu. Kalau sedang bersama dengan penguasa menjadi penjilat. Kemudian mereka sangat keji dengan Ahlussunnah. Itulah ahlul bidah dari zaman ke zaman seperti itu. Dakwah Islam secara umum, negeri Saudi secara khusus, dan dakwah secara khusus dihadapkan kepada perbaikannya tuduhan-tuduhan dusta yang penuh dengan kezaliman, pencemaran, pembalian fakta dari sisi ba'dus sasah, dari sebagian para politikus yaitu julik, politikus kotor, politikus licik, wal kutab al-gharbiyyin al-mu'adin lil Islam, dan para penulis barat yang memusuhi Islam, bagaimana membuat iftiraat, kedustaan-kedustaan, kezaliman, pencemaran, pembalikan fakta, walladzi yaqifu suhyuniyah wara'ahum, dan mereka yang di belakang atau yang berlindung di balik Sionisme, Sionisme, wa yaqifu ma'ahum fi dzulmihim wa iftiraihim, dan yang bersama dengan mereka yang penuh dengan kezaliman dan kedustaan, man ta'assara bihim fi ba'dil buldan, yang mereka terpengaruh di
terpengaruh dengan Suhuniyah, dengan Sionis di berbagai negeri yang mereka berserikat dalam menebarkan kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan dusta terhadap ini Ahlussunnah, Islam, Ahlussunnah, negeri Saudi dan seterusnya. Wa ma'a anna da'wa salafiyah hiya ab'atu ma yakunu anit takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalil. Padahal sesungguhnya dakwah salafiyah itu sendiri bersama dengan tuduhan-tuduhan mereka yang seperti itu adalah paling jauh dari sikap takfir, sikap tabdi', sikap tafsik bighairi dalil. Ahlussunnah itu paling hati-hati dalam masalah takfir pengkafiran, dalam masalah tabdi' pembid'ahan, dalam masalah tafsik pengfasikan tanpa dalil. Harus dibedakan antara takfir mutlak dan takfir ta'yin, antara tabdi' mutlak dan tabdi' ta'yin, harus dibedakan. Takfir mutlak itu adalah mengatakan barang siapa mengatakan demikian, berkeyakinan demikian, maka dia kafir. Tetapi takfir ta'yin itu langsung menuduh orangnya yang berkeyakinan berpendapat seperti itu kafir. Ahlussunnah membedakan antara takfir mutlak dengan takfir ta'yin. Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan berkeyakinan Quran makhluk adalah kafir. Tetapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan penguasa yang menangkap, memenjarakan, menyiksa beliau, padahal mereka adalah berkeyakinan Quran makhluk dan memaksa orang berkeyakinan Quran makhluk. Tidak dikafirkan Imam Ahmad. Sehingga harus dibedakan antara takfir mutlak dengan takfir ta'yin. Tidak setiap pelakunya langsung bisa dikafirkan karena ada syurut, ada mawani. Ada syarat-syarat yang dipenuhi dan ada penghalang-penghalang orang untuk bisa dikafirkan dan seterusnya. Kemudian wa ya ab'at ma yakunu 'anil ghuluwi wat tatarruf illa anna hadhihi da'wa al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Dan dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang paling jauh dari sikap ghulu, sikap-sikap penyimpangan, kecuali bahwasanya dakwah yang berkah ini justru dikait-kaitkan dengannya itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dakwah salafiyah. Ini dituduh-tuduhkan tuduhan palsu. Dakwah radikal, Islam radikal dan seterusnya. Ini dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Ini dakwah-dakwah yang tidak pernah ada di dalam, atau tuduhan-tuduhan yang nggak pernah ada dalam ini dakwah salafiyah. Orang memang dakwah salafiyah, dakwah yang lurus, dakwah yang pertengahan ini selalu dihadapkan dengan kenyataan mereka yang hulu dan mereka yang jafa, mereka yang ifrat dan mereka yang tafrid. Tidak kita ingkari banyak orang mereka menisbatkan pada salaf dan mereka hulu, mereka ekstrim. Imbasnya adalah kepada orang yang mereka berada di dalam dakwah salah yang hakiki, yang sesungguhnya adalah wasthiyah. Demikian pula ada orang mereka menisbatkan pada dakwah salafiyah dan mereka ini adalah lembek, mereka adalah taksir, mereka adalah tafrid, sampai kemudian akhirnya menilai semua pemahaman mereka adalah Ahlussunnah dan mereka adalah salafi. Ini semuanya penyimpangan. Tetapi imbasnya lah kepada orang yang mereka tetap lurus di atas dakwah salafiyah. Yang ketika ada mereka yang mengklaim dirinya salafi dan kemudian mereka ekstrim, maka dampaknya kepada dakwah salafiyah yang membawa kepada Islam yang wasatiyah. Demikian pula ketika ada orang yang mereka ini tafrid, sehingga merangkul semua golongan-golongan alul bid'ah, dianggapnya mereka adalah juga salafi, penuh dengan semangat persatuan yang keliru, sehingga dakwah ini diuji dari ekstrem kanan atau ekstrem kiri, semuanya akan itu menjadi ujian bagi dakwah salafiyah yang ingin lurus senantiasa di atas al-haq. Kemudian wa nusiba ilaha man laisa ala manhajiha, dan dinasabkan kepada dakwah salafiyah sesuatu yang tidak ada pada manhaj salaf.
mimma sawahu jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa nafara minha wa zahadan nas fiha, yang semua tuduhan-tuduhan mereka itu merusak keindahan Islam dakwah salafiyah, kemudian merubah hakikat yang sangat indah ini, membuat manusia lari dan tidak membutuhkan zuhud, yaitu tidak membutuhkan dakwah salafiyah, dengan berbagai macam iftiraat, kedustaan-kedustaan yang mereka tebarkan di tengah-tengah yakni manusia. Silakan baca berikutnya. Gimana? Ini udah jam 11 lebih, 11.15 ya. Sekarang 11.06. Lah, maksudnya selesai 11.15 jadwalnya. Ya, nanti dikit coba baca. قال المصنف حفظه تعالى: وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك ووجود الجماعة الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج لكون بعض رموز وقالة ومقدري هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات. Wa inna min abrasil awamil allati kanat sababan fi dzalik, di antara faktor-faktor yang menonjol yang menjadikan sebab dakwah ini menjadi dakwah yang tertuduh dengan segala macam tuduhan tadi adalah wujudul jama'atil islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah al-mu'athirah bi fikri khawarij. Keberadaan jamaah-jamaah Islamiyah hizbiyah yang era sekarang ini yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Likoni bati rumusi wa qadati mufakkiri hadil jamaat, keberadaan para pemimpinnya, para pemikirnya, pemikir jamaah-jamaah tadi qad yuwafiqunal manhaj as-salafi fi ba'di turuhat wa tawajjuhat. Ini fenomena para pemimpin, para pemikir dakwah hizbiyah yang terkena pemilikan khawarij itu terkadang penampilannya namanya arahan-arahannya itu mencocoki dengan dakwah salaf. Jenggoten, cingkrang, kajiannya kitab tauhid, tapi khawarij ngebom sana, ngebom sini, takfir sana, takfir sini, digeledah. Ini kitabnya kitab Wahabi, kitab tauhid, juga cingkrang, juga ini jenggotan, istrinya juga cadaran, sehingga penampilan-penampilan yang semirip seperti ini menjadikan dakwah ini pun juga terfitnah dan terkena imbasnya dari ini mereka yang telah keliru, yang mirip penampilannya dengan dakwah, dengan penampilan sebagai penampilan mereka dengan dakwah salafiyah, sehingga ini mengimbas kepada dakwah yang hak ini. Orang menggupiah-uyah atau menyamaratakan, pokoknya yang begini teroris, pokoknya yang begini adalah mereka adalah Wahabi yang khawarij. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah. Bahkan sebagian dakwah-dakwah khawarij ini mereka mengatakan bahwa dirinya adalah salafiyah. Maka dikatakan ada salafi jihadi, ada salafi murji'ah, ada salafi sururi. Akhirnya orang pun mengatakan semuanya salafi, semuanya itu Wahabi, semuanya itu, sehingga dianggap ini adalah mereka adalah sama saja. Wa laisu kadzalik, padahal mereka itu tidak seperti itu. Mereka klaim salafinya tidak menunjukkan hakikat ini dakwah salafiyah.
Wa hum laisu kadzalik mimman jalal amra yaltabisu 'alal katsir minan nas alladzina qad takhfa 'alaihim al-haqiqatu dhannan minhum anna hadhil jama'ati salafiyah aw 'alal fikril wahabi kama ini yahullu li ba'di tasmiyatiha bidzalik. Terkadang bahkan mereka itu mengatakan dirinya adalah berbicara tentang dengan nama salafi, padahal mereka bukan orang yang betul-betul menunjukkan manhaj salaf. Mereka telah melakukan talbis, mereka berselimut, mereka telah merancukan dengan kerancuan yang banyak dari kalangan manusia, sehingga manusia pun tersembunyi hakikat sebenarnya dari jamaah-jamaah tersebut, sehingga manusia awam nggak bisa membedakan antara salafiyah yang hakiki dengan salafiyah yang mereka klaim semata. Mereka sangka semua jamaah-jamaah yang ada itu salafiyah, yang takfiri salafiyah, yang ini juga salafiyah, semuanya adalah salafiyah, karena mereka mengklaim dirinya salafi, bahkan mengatakan salafi tapi jihadi, salafi yang jihadi, atau mereka alal fikril wahabi, atau mereka di atas pemikiran wahabi, sebagaimana kama yahlu li ba'di tasmiyatiyya bidzalik, sebagaimana yang mereka sebagian mereka itu mengatakan dirinya begitu, bahwasanya mereka lah berpemikiran wahabi, sehingga dianggapnya kitab tauhid adalah kitab inspirator untuk menjadi teroris dan berpikiran radikal dan mengkafirkan manusia dan seterusnya. Wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'atil hizbiyah bil jama'ati salafiyah al jihadiyah. Dan engkau akan takjub terhadap orang yang mereka menamai jamaah-jamaah hizbiyah itu dengan jamaah salafiyah jihadiyah. Wa kaifa takunu salafiyah? Bagaimana dikatakan jamaah salafiyah wa ya mukhalifatun la fil aqidah wal manhaj? Bagaimana dikatakan jamaah salafiyah sedangkan mereka menyelisih manhaj salaf dalam masalah akidah dan manhaj? Wa kaifa takunu jihadiyah? Bagaimana dikatakan jihadiyah? Wal makna syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadhil jama'at. Sedangkan syarat-syarat jihad yang sahih, yang syar'i, jihad yang syar'i, makna jihad yang syar'i itu tidak ada pada jamaah-jamaah tersebut. Li adami tawfuri surut was as-sahihah lil jihad fi hadhil jama'at. Ketiadaan syarat-syarat pada jihad pada jamaah tersebut. Syarat-syarat untuk dikatakan jihad yang syar'i enggak ada. Bagaimana dikatakan ini jihadiyah, salafiyah jihadiyah? Ini adalah klaim palsu, intinya demikian. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfat wal musammayat. Standarnya hakikat yang dinilai itu bukan ini namanya, tetapi adalah hakikatnya dan makna yang ada pada jamaah tersebut. Hakikatnya siapa mereka itu, bukan dengan penamaannya. Mereka mengatakan dirinya salafi, tapi ternyata khurafi, kuburi, nggak bisa dinilai dengan namanya, tapi dinilai dengan hakikatnya. Mereka mengklaim salafi, tapi mereka adalah para penumpah darah, mengkafirkan orang dan seterusnya. Mereka hanya dengan menggunakan nama saja, sehingga sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya dan ini makna yang ada padanya, bukan dengan lafaz penamaan yang mereka miliki. Lidah yajibu atanabbuh lil khulati wa tadlil lil khulti wa tadlil al mawjud fi sahah al islami al yawm. Oleh karena itulah wajib untuk benar-benar perhatian. Dan ini pencampuran dan penyesatan yang terjadi di tataran Islam pada hari ini. Sehingga banyak syubhat yang dilontarkan, banyak ini penyesatan yang terjadi di zaman kita ini, sehingga jangan sampai orang tertipu dengan nama-nama yang ditampilkan, tapi lihatlah hakikat yang sebenarnya, dan tentu itu hanya bisa dinilai dengan ilmu. Disinilah pentingnya kita senantiasa berusaha untuk ini belajar, menyempurnakan ini ilmu kita, supaya kita benar-benar bisa membedakan hakikat al-haq dan hakikat ini kebatilan. Wa yajibul amalu ala tasfiyatil islam mimma ulsiqa bi, dan wajib untuk melakukan pembersihan Islam dari segala yang dinisbatkan kepada Islam yang tidak benar.
yang bukan Islam dinisbatkan pada Islam. Istilahkan tasfiyah wa tarbiyah. Mimman laisa minhu, perkara yang tidak berasal dari Islam dinisbatkan kepada Islam. Wa tarbiyatun nash'il muslim alal Islam, al Islamil haq, al mustasqa minan naba'in safi. Dan melakukan tarbiyah. Pertama lakukan tasfiyah dulu, membersihkan Islam dari segala yang bukan Islam yang dinisbatkan kepada Islam. Membersihkan Islam sehingga menjadi Islam yang murni. Dan kemudian ditarbiyah generasi Muslim di atas Islam yang hak, yang diambil atau yang airnya diambil dari sumber yang murni, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi, yang dididik dari sumber yang murni, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafqa fahmi salafil ummah, yang mencocoki, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, wadzaud an hadad din, dan mereka memiliki pembelaan kepada agama, wa idhari bidzalbil madharil laiq bi, dan menampilkan dengan penampilan yang layak berkaitan agama ini. Ini adalah ungkapan beliau di antara mukadimah yang disampaikan, dan masih panjang mukadimahnya, kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan mukadimah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Saya mesin dulu, ikhwan fillah. Ada pertanyaan? Ada? Iya. Bismillah, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana di zaman sekarang untuk mencari ulama-ulama yang mengikuti jalan yang benar, yaitu salaf, agar yang baru berhijrah tidak mendapatkan kesesatan karena salah guru. Dan afwan Ustaz, sekarang banyak pemuda yang baru berhijrah dan mereka mengatakan semua orang adalah salaf, tapi pada hakikatnya tidak pada jalan salaf. Bagaimana pendapat untuk mereka pemuda yang baru hijrah Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Namanya baru hijrah atau generasi yang baru. Hendaknya dia betul-betul menjaga dirinya, jangan tampil sok, tetapi hendaklah Anda mencari pembimbing yang bisa membimbing kita semuanya, yaitu memilih dan memilah mana yang layak untuk kita lakukan. Semuanya butuh mentor. Kalau kita ingin sukses berbisnis, carilah mentor yang membimbing Anda, yaitu untuk bisnis. Kalau Anda ingin sukses beragama yang hak di atas manhaj salaf, carilah mentor yang bisa betul-betul membimbing Anda senantiasa di atas manhaj salaf. Orang yang Anda telah yakin beliau membimbing di jalan salaf, maka tanyakan kepada guru-guru Anda, pembimbing Anda, mentor Anda, supaya Anda diarahkan yang tepat untuk Anda yang mana. Baik dalam masalah pembelajaran, prioritas pembelajaran, mana dulu, kemudian juga mengarah dalam masalah memilih guru, sehingga jangan sampai kita merasa pede, kemudian sudah tahu prinsip-prinsipnya, kemudian bergerak sendiri, cari sendiri, dia merasa bisa membedakan sendiri. Ini adalah sangat berbahaya sekali. Al ilmu dinun, ilmu adalah agama. Maka perhatikan dari siapa Anda mengambil ilmu Anda. Salah ilmu akan salah praktek. Apalagi kita yang baru hijrah dalam persimpangan, dalam masa-masa transisi, maka carilah pembimbing yang betul-betul bisa membimbing Anda menuju kepada kemapanan di dalam beragama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Masih ada? Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, apa yang dimaksud dengan sururiyah? Ya, sururiyah nisbat kepada Muhammad bin Surur, sehingga mengikuti pemikiran-pemikiran Muhammad bin Surur yang telah dibahas oleh para ulama ini tentang surah tersebut, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang juga yaitu memiliki kerancuan yang sebagian pemuda, yang sebagian kaum muslimin yaitu rancu dengan sururiyah karena dianggapnya adalah salafiyah juga, memiliki beberapa kesamaan di dalam dakwah atau dalam pembahasan, tetapi mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan
yang terambil dari pemikiran Syekh Muhammad Surur bin Zainal Abidin. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada bahasa akan datang bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah untuk bisa mengambil faedah dari kitab yang sangat bermanfaat ini, Kun Salafiyan ala Jada, dan kita masih dalam separuh atau 2/3 dari pembahasan muqaddimah yang beliau sampaikan. Demikian. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.